Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari masuk hadirat-Nya, hampiri tata kemuliaan Kristus. Dalam pujian penyembahan kita, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh,
kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus Kau Tuhanku, Yesus Kau Rajaku. Junjunganku, Kau layak terima puji sembah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, mulia bagi-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus. Sebab karya-Mu atas kami. Shirapaparabhayata senanama Kurabanamayata siralabalayata si. Haleluya, haleluya. Besar karya-Mu, mulia karya-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan atas kami umat-Mu. Besar karya-Mu, mulia karya-Mu, tiada berkesudahan kasih-Mu padaku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus. Inilah pujian pengagungan kami kepadamu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, akan karya-Mu yang agung mulia. Karya-Mu telah Engkau selesaikan, tetapi prosesnya masih berjalan setiap hari dalam hidup kami, menyempurnakan karakter kami untuk makin hari makin serupa dengan gambaran-Mu. Melalui firman-Mu, Roh Kudus membentuk kami. Teguhkan oleh perenungan firman sebentar,
Engkau berkarya dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Bapak Ibu, perikop ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat Tesalonika karena ia melihat karya dan tindakan Allah dalam Kristus Yesus sungguh nyata dalam kehidupan iman mereka. Ucapan syukur itu juga bermaksud untuk memotivasi jemaat Tesalonika agar membuktikan karya itu melalui ketaatan mereka terhadap pengajaran yang mereka terima dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, agaknya waktu itu yang menjadi pergumulan jemaat yaitu adanya pengajar-pengajar palsu yang begitu giat mencoba mengalihkan fokus mereka dari kemuliaan di dalam Kristus kepada kemuliaan pribadi daripada pengajar-pengajar itu. Para pengajar palsu akan mendorong para pendengarnya untuk kemuliaan sang pengajar dan semua perilakunya, sehingga tanpa sadar menggeser fokus kita yang seharusnya pada keutamaan Kristus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa karya Injil yang sejati akan membawa umat kepada perubahan hidup yang nyata, di mana kita akan semakin serupa dengan gambaran pribadinya. Hal itu juga terjadi bukan karena perbuatan mereka, para pengajar, melainkan anugerah Kristus semata. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saat ini yang berusaha untuk mengalihkan fokus kita dari keutamaan Kristus ada banyak hal. Tidak hanya berbicara tentang pengajar-pengajar palsu, tetapi tanpa kita sadari, hal-hal sehari-hari bisa juga mengubah fokus kita. Misalnya, kesukaan kita yang tanpa sadar kita utamakan dari ibadah-ibadah kita, atau hal-hal kebiasaan yang buruk tetapi kita masih enggan untuk tinggalkan, padahal kebiasaan-kebiasaan itu akan menghambat untuk kita mengalami perubahan makin serupa dengan Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Kristus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Kata hidup pakai kata zoe. Berkelimpahan artinya berkualitas, artinya mulia, artinya hidup yang tidak terbatas. Makin hari
kualitas kehidupan kita seharusnya di dalam Kristus makin berkualitas, makin tidak terbatas nilainya, makin mendekati kekekalan. Ini berarti hidup kita akan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita menjadi percaya, kita menerima kemuliaan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, supaya kita dapat menghadirkan dan mewujudkan kebenaran dan kasih Kristus di dalam dunia. Mari perbaiki kembali fokus kita kepada keutamaan di dalam Kristus, untuk kita diproses makin serupa dengannya. Allah Roh Kudus berkarya dalam diri setiap kita. Izinkan Dia beri keleluasaan memimpin kehidupan kita. Jangan kita mau disesatkan, dialihkan fokus kita oleh pengajaran-pengajaran palsu atau kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa sadar mengalihkan perhatian kita. Tetap fokus dalam keutamaan Kristus. Karya Roh Kudus dalam firman-Nya selalu membawa kita berubah makin serupa dengan Kristus. Kalau tidak ada perubahan ke arah Kristus, itu berarti kita ada di track yang salah. Cepat kembali pada fokus keutamaan Kristus dalam firman dan Roh-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Dan firman-Mu pagi hari ini menuntun kami, mengingatkan kepada kami, jangan sampai kami ada pada track yang salah. Seakan semuanya baik-baik saja, tetapi ternyata kami tidak fokus pada keutamaan Kristus. Kami harus selalu mengevaluasi diri, apakah setiap hari kami mengalami perubahan ke arah Kristus, makin disempurnakan ke arah Kristus, makin serupa dengan Kristus. Untuk itu kami harus selalu berpegang kepada pengajaran-pengajaran yang sehat yang hamba-Mu sampaikan, dan bergantung kepada Allah Roh Kudus dalam memahami kebenaran itu, untuk karakter kami makin dibentuk. Bahkan kami makin serupa dengan Kristus dalam pikiran, kehendak, yang kemudian nyata dalam pekerjaan dan perkataan yang baik dalam Kristus. Inilah yang dirindukan setiap hamba Tuhan yang menabur di dalam Kristus. Bukan kemuliaan pribadi, bukan kesuksesan pribadi, tapi keutamaan Kristus yang nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Teguhkan karya-Mu, Allah Roh Kudus, di tengah umat-Mu. Karena hanya yang seperti Yesus yang sampai ke surga. Biarlah umat-Mu siap menanti kedatangan-Mu kedua kali. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat berproses, selamat bertumbuh dalam keutamaan Kristus, makin hari makin serupa dengan gambarannya. Selamat berjalan bersama Yesus. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.